Hai, apa nak jadilah dengan bola sepak Malaysia ni? Lepas satu, lepas satu. Dah macam-macam benda jadi semenjak 2 menjak ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat. Oke guys, kali ini saya mau reaksi satu buah video dengan judul Pernah Ditolak Berhasil, Gini Malaysia Ikuti Jejak Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, pasukan Harimau Malaya julukan Timnas Malaysia harus puas berada di pot kedua dalam draw kualifikasi Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Namun sebelumnya Federasi Sepak Bola negara tetangga ini berhasrat untuk berada di pot ke-1 karena penentuan pot ini berdasarkan ranking FIFA pada November 2024. Maka saat itu Timnas Malaysia berjuang untuk menaikkan ranking dunianya. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM akhirnya menyiapkan langkah untuk menaikkan ranking FIFA setelah terjerembab dan dikangkangi Timnas Indonesia. Strateginya adalah dengan menyelenggarakan laga persahabatan dalam FIFA Matchday September, yaitu menggelar Piala Merdeka, di mana FAM mengundang negara-negara penghuni pot 1 dan pot 2 yang menjadi peserta kualifikasi Piala Asia 2027. Akan tetapi hanya 3 negara yang mengikutinya, yaitu Filipina, Tajikistan, Lebanon, dan juga Malaysia sendiri sebagai tuan rumah. Hasilnya Malaysia menjadi juara setelah mengalahkan Lebanon dengan skor 1-0. Kayaknya Kemenangan ini jadi gempar karena anak asuh Pak Marty Vicente mengkudeta Timnas Indonesia di peringkat FIFA. Malaysia naik ke posisi 131 dunia dan membuat Timnas Indonesia turun ke posisi 132. Namun hal tersebut hanya bertahan sehari. Posisi tersebut kembali dikudeta oleh Timnas Indonesia setelah seri dengan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan membuat Indonesia naik ke posisi 130. Bahkan meringsek ke posisi 129 setelah negara-negara lainnya juga kalah dalam event yang berbeda pada waktu yang sama. Memasuki bulan Oktober 2024, negara tetangga ini ingin melakukan kembali laga persahabatan. Namun sayangnya pada momen FIFA Matchday bulan Oktober 2024, Malaysia justru ditolak oleh 8 negara dan hanya bertanding melawan 1 klub di Selandia Baru dan juga melawan tim Selandia Baru yang saat itu membuat mereka takluk 4-0. Hasil tersebut pun kembali menurunkan posisinya ke peringkat 133 dunia. Malaysia dimalukan New Zealand sampai 4-0. Apa nak jadi ni dengan Harimau Malaya kita? First half main cantik ke? First half main okey ke? Tak pun, barai nak mampus macam main bola kampung, kau tahu tak? Apa pun ini adalah satu jadual antarabangsa yang gagal daripada FM. Kita main 2 game, satu lawan kelab, satu lagi lawan New Zealand. Seminggu player-player Malaysia ni kat New Zealand tak tahulah kenapa lama sangat sampai seminggu. Mungkin nak menyesuaikan diri dengan cuaca. Dah menyesuaikan diri pun 4-0 juga. Aku tak tahulah, I have no words. Dengan keputusan hari ini yang mana kita tewas 4-0, window kali ini kita main 1 game saja. Window depan setakat ini kita hanya memiliki perlawanan away menentang India. Belum lagi ada pengesahan tentang satu lagi perlawanan. Jadi ke mana hala tuju bola sepak Malaysia selepas kekalahan hari ini? Ketua jurulatih pun kita belum pasti siapa long term. Status pasukan pun pada ketika ini terumbang-ambing, in and out. Projek naturalisasi pun hari itu Matt Digel dah tak menjadi. AFF pun kita tak tahu nak hantar pasukan apa. Kita tak tahu pasukan mana. Ke mana hala tuju skuad kebangsaan Malaysia? Nah, jika direview pada tahun 2022 dan 2023, negara tetangga ini yang ketika itu dibawa asuhan pelatih Kim Pan-gon yang pernah sesumbar menolak tawaran friendly match dari Brasil dan Argentina. Dan mereka pun malah menyindir Indonesia yang ketika itu menerima tawaran dari Argentina karena dinilai mencari popularitas. Saya Brazil nak lawan dengan saya masa FIFA Council member dia duduk semua. Saya kata saya tak nak. Bukan masa ni semua. Kalau kita nak buat perlawanan untuk menunjukkan situ, saya boleh buat. Tapi ini bukan masa dia. Kim Panggun tak nak. Saya nak cakap, Brazil nak main dengan kita. Dengan apa? Dia sama FIFA Council dengan saya. Saya kata, no, not this time. Ada right time. You just simply nak main dengan dia untuk popularity, that maybe
you get other people dengan ni semua. In fact, kalau saya nak tanya dengan you, daripada tahun lepas Argentinanya vice president dan juga dia punya people strong from Argentina president, dia dah kata dah invite me. From last bila saya not this year, last year dia dah invite saya. I have also good connection Argentina, tapi Kim Panggun tak mau. Dia nakkan betul reality punya. Ketika itu ranking FIFA Malaysia memang di atas Indonesia dan negara tetangga ini lebih memilih lawan tanding yang ranking FIFA-nya jauh di bawah mereka. Yang kesemuanya diambil pada laga FIFA Matchday dengan target untuk mendongkrak ranking FIFA-nya ke 120 besar sebagaimana niat federasinya. Akan tetapi hal itu malah menjadi bom waktu ketika menghadapi tim-tim kuat dalam laga resmi seperti pada Piala Asia U23 tahun 2024 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang mana timnas Malaysia gagal lolos ditambah beberapa tim kelompok umur pun terseok-seok dalam beberapa gelaran kompetisi resmi seperti pada Piala AFF maupun pada Piala AFC. Hal ini yang mengundang reaksi dari netizennya sendiri hingga mundurnya pelatih kepala Kim Panggun dan dilanjutkan oleh asistennya Pau Marti Vicente. Malaysia, tiap-tiap bulan nak malukan negara. Hai, apa nak jadilah dengan bola sepak Malaysia ni? Lepas satu, dah macam-macam benda jadi semenjak 2 menjak ni. Timah Melaya telah pun terkeluar daripada saingan kelayakan Piala Dunia. Impian kita untuk terus berada di satu tahap yang tertinggi dalam bola sepak sebenarnya disekat dengan beberapa keputusan yang di luar jangkaan kita lah. Bermula dengan tewasnya di tangan Oman di Bukit Jalil, kemudiannya seri dengan Kyrgyzstan, membuatkan kita semakin jauh daripada World Cup lah. Tapi tak apalah, kelayakan Piala Asia masih lagi berjalan. Walaupun kita tercicir ke kedudukan ketiga dalam kumpulan, yang pastinya Malaysia masih lagi berpeluang. Ya, misi untuk memperbaiki ranking FIFA ini akhirnya dilanjutkan ke bulan November dan hasilnya 2 negara yang dilawan yaitu Laos dan India. Beruntung menghadapi Laos, Malaysia menang 3-1 dan seri 1 sama ketika berhadapan dengan India. Saat itu publik Malaysia sempat bergembira karena rankingnya naik ke posisi 129 dan bahkan mampu melewati timnas Indonesia yang saat itu kalah dari Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang membuat Indonesia turun ke posisi 130. Akan tetapi kembali ditinggal Indonesia yang meringsek naik setelah menang atas Arab Saudi. Indonesia naik ke posisi 125 dan Malaysia malah kembali melorot ke posisi 132. Sehingga ketika drawing kedua pembagian pot kualifikasi Piala Asia 2027, maka suka tidak suka ataupun mau tidak mau mereka pun berada di pot kedua untuk kualifikasi Piala Asia 2027 yang secara resmi pembagian drawing grupnya akan terjadi pada bulan Desember nanti. Nah, fakta ini membuat langkah Malaysia untuk lolos ke Piala Asia 2027 makin berat. Pasalnya mereka diprediksi akan berhadapan dengan beberapa tim kuat di pot 1 yang dihuni oleh Syria, Tajikistan, Thailand, Vietnam dan Lebanon. Strategi khusus agar bisa lolos seperti menaturalisasi pemain-pemain keturunan bergrade A dan B yang berkompetisi di liga-liga Eropa. Namun itu pun masih suram. Apakah sang pemain mau bermain untuk Malaysia ataupun juga status sang pemain benar-benar keturunan Malaysia sesuai regulasi FIFA? Karena negara tetangga ini pernah mengalami penolakan oleh FIFA ketika hendak menaturalisasi matchday deal. Kemudian ada juga pemain yang menolak dan bahkan ada yang sebenarnya keturunan Indonesia akan tetapi diklaim sebagai keturunan Malaysia. Ni ada seorang lagi ni. Seorang lagi ni dia saja nak pancing ni. Apa? Dia kata Azwan Wan, aku dah cakap ambil ramai pemain-pemain keturunan Malaysia yang grade A+ top dari FR Future Talent tak nak. Azwan, masalahnya banyak FR Future Talent tu menipu. Menipu Azwan. Scam. Menipu. Dia kata ni, dia pernah cakap ni, player daripada Chelsea tu apa? Dewsbury Hall. Tim Super Sport kita dah pergi check lah dengan Chelsea. Mana ada? Tak ada keturunan. Tapi kau heran lah kalau ikan-ikan macam ni menipu demi apa? Nak dapat apa? Cloud, sponsorship. cloud. Dia pekerja cloud. Cloud boleh transfer jadi duit ke? Cloud, tapi sekarang ni dah mula duit sebab dia dah buka Telegram berbayar. Untuk masuk tengok talent-talent lah. Talent-talent yang dia nak suggestkan. RM10 ke apa dia charge saya tu aku nampak. Wang Haji.
Dan di sisi lain pun mulai bermunculan gelombang protes untuk segera mengganti kepengurusan Federasi Sepak Bola Malaysia ini. Oke guys, demikian satu buah video dari Atanua Media yang membahas tentang segala persoalan sepak bola Malaysia. Dari ulasan awal sampai ulasan akhir video ini, bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa tinggalkan like, subscribe channel ini dan juga Atanua Media. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.